Halo ayah dan bunda semuanya yang menyaksikan channel bidang kuliah homeschooling online yang saat ini sedang ramai, banyak yang mempertanyakan tentang kami, banyak yang WA kami bagaimana sebetulnya pembelajaran online. Baik, hari ini saya akan mulai membahas tentang lagi-lagi sekolah yang memang sudah mulai masuk. Sebetulnya pembelajaran online ini adalah jawaban dari perkembangan zaman. Kita tahu bahwa sebetulnya belajar itu memang tidak terbatas pada buku, pada jadwal pelajaran, atau pada timing-timing tertentu. Jadi ada istilahnya jadwal jam-jam tertentu ya. Belajar yang baik itu memang berdasarkan atas rasa penasarannya anak, rasa keingintahuannya anak, sehingga dia betul-betul bisa menambah wawasan dengan bagus. Tetapi saat ini kalau kita membicarakan tentang pendidikan kita masih terpaku pada jadwal pembelajaran. Terus kemudian ada penugasan, lalu kemudian guru itu betul-betul menjadi poin paling utama. Guru adalah maha tahu. Nah, itu mungkin di beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu hal itu memang benar. Tetapi yang harus kita sadari bahwa saat ini globalisasi itu hal yang memang tidak bisa kita hindari. Keterbukaan informasi itu bisa kita dapatkan dari manapun. Dimana at least 20 atau 30 tahun yang lalu kebenaran informasi itu hanya bersumber dari satu sosok, yaitu guru. Tetapi kalau kita membahas di era-era sekarang, ada digital ya, teknologi terkini, nah semuanya itu bisa terpapar informasi yang sangat cepat sekali. Anak-anak kita saya rasa sudah menggunakan handphone yang luar biasa canggih. Mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dari genggaman tangan. Nah, dari beberapa konsep tersebut, sebetulnya pembelajaran online itu juga memang mau tidak mau saat ini harus bisa dilaksanakan. Namun kita tidak menutup mata bahwa pembelajaran yang saat ini itu sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah sekarang ternyata gagap ketika ada pandemi COVID-19 ini. Jadi ketika sekolah itu harus dipaksa untuk ditutup, mereka bingung. Nah, gimana ini anak-anak belajarnya? Biasanya mereka datang ke sekolah, terus kemudian bertemu dengan guru-gurunya. Ada jadwal rapih ya yang harus dilakukan. Kemudian ada tagihan-tagihan kurikulum yang memang harus diselesaikan. Ternyata selama 3 bulan ini semuanya hilang begitu saja. Semuanya seakan-akan itu kita dituntut harus menciptakan sesuatu yang baru, tetapi esensinya anak ini tetap punya tambahan wawasan. Rapor ternyata saat ini itu sudah tidak memiliki kalau saya mengatakan dia sudah tidak memiliki kewibawaan. Nah, bagaimana tidak? Rapor itu ternyata dia hanya mendapatkan nilai dari pengamatan saja. Apalagi dalam kasus saat ini, pandemi COVID-19, anak-anak sekarang itu rata-rata banyak belajar hanya berasal dari grup WhatsApp saja. Saya pernah ngobrol dengan seorang orang tua, dia punya 2 orang anak, dia punya 2 orang anak ini kelasnya berbeda. Dan ternyata sistem yang diberikan oleh guru kelasnya itu hampir sama. Karena memang keterbatasan teknologi, terus kemudian mungkin sinyal dan lain sebagainya yang memang diklaim susah, akhirnya cara yang paling mudah adalah menggunakan grup WhatsApp. Satu kelas dikoordinir, dibuatkan satu grup, kemudian nanti guru-guru mata pelajaran itu masuk di situ jadi seorang admin, ibaratnya seperti itu. Tetapi pada minggu-minggu pertama pelaksanaan pembelajaran online, ternyata yang masuk di dalamnya itu rata-rata atau mayoritas itu bukan materi. Ternyata yang masuk di dalamnya itu mayoritas adalah penugasan dari masing-masing guru. Bayangkan jika ternyata di situ harus mengenyam sekitar 7-8 mata pelajaran, di mana setiap minggunya mereka itu memberikan beberapa penugasan yang rata-rata kebanyakan adalah 10-15 soal. Bayangkan, kami bukan berarti mengejas itu buruk, tetapi pada faktanya ternyata penugasan ini juga direspon oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa guru itu tidak boleh memberikan penugasan yang terlalu berlebih selama pembelajaran online. Ini membuktikan bahwa sebetulnya sekolah itu kaget. Jadi kaget ada perubahan yang harusnya itu selalu tatap muka, sekarang berubah menjadi online.
Ini sekaligus membuktikan bahwa dunia pendidikan kita itu bergeraknya sangat lambat sekali. Tadi saya mengatakan, Prof. Renal Kasali, beliau mengatakan era-era saat ini seperti era-era disrupsi, ya, era-era di mana perubahan itu harus terjadi dengan cepat. Lagi-lagi ternyata sekolah itu seakan-akan enggan, pendidikan kita seakan enggan. Kalau semisal ada cara yang lain, mungkin bolehlah perubahan mungkin nanti dulu, atau mungkin evaluasi itu nanti dilaksanakan di kelas dulu dan lain sebagainya. Nah, saat itu kebetulan belum ada hal yang sangat mendesak yang mengharuskan sekolah itu harus berubah. Ternyata 3 bulan ini ada COVID-19 yang akhirnya mau tidak mau semua pembelajaran memang harus dirubah. Kelihatan ya gimana gagunya kita, gapteknya kita menghadapi sebuah perubahan. Kita bintang mulia homeschooling mencoba untuk pembelajaran online ini harusnya memang bisa tertata dengan baik. Kami mencoba untuk yang namanya belajar itu memang harus selalu dinamis, tidak hanya monoton pada ruang kelas, tetapi nanti betul-betul bisa menghidupkan wawasan siswa dan rasa semangat belajar siswa itu nanti dimanapun. Esensinya pembelajaran ini sebetulnya adalah bagaimana siswa itu nanti dimanapun mereka berada, dia itu bisa menggunakan momen-momen itu untuk belajar hal-hal yang baru. Tanpa terkecuali, semua yang sifatnya memang bisa ditelaah, itu nanti mereka akan bisa belajar secara mandiri. Nah, bagi Anda semua orang tua yang menginginkan anaknya bisa belajar online, tapi juga tetap lancar, tanpa ada kendala, tanpa ada gangguan, tanpa ada paksaan. Nah, mungkin Anda perlu mengklik website kami, profil kami di www.bintangmulia.org, dan silakan temukan sesuatu hal yang baru tentang era-era pendidikan yang sudah berkembang pesat saat ini.